Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Charlie Febri Sartika dengan NPM 2011080224, kelas BKPIC semester 5 dengan dosen pengampu Bunda Eka Putri Ramadhani MGZ. Di sini saya akan memaparkan materi tentang laporan saya yang berjudul Studi Kasus Kenakalan Remaja Korban Perceraian. Latar belakang, percayaan orang tua dapat menjadi pengalaman yang sangat menekan bagi remaja. Remaja akan merasa kehilangan figur orang tua dan merasakan atmosfer keluarga yang berbeda. Penelitian ini bertujuan melihat dinamika psikologis remaja, korban perceraian orang tua, yang selanjutnya berkembang menjadi kenakalan remaja. Metode penelitian yang digunakan adalah studi kasus. Subjek penelitian merupakan seorang anak laki-laki berusia 13 tahun dengan orang tua yang telah bercerai, dan ia ditinggal di panti asuhan. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan tes psikologi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kenakalan remaja terjadi karena didasari oleh kebutuhan subjek untuk mendapatkan perhatian dari lingkungannya. Adanya pola pikir yang salah, yaitu aku akan mendapatkan perhatian jika aku bandel dan mengganggu orang lain, menjadi dasar kenapa subjek berperilaku negatif. Perilakunya ini juga sebagai cara subjek untuk mengkompensasikan perasaan inferiornya. Pengertian kasus yang dibahas, perceraian. Perceraian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti perihal perceraian antara suami dan istri, yang kata bercerai itu sendiri artinya menjatuhkan talak atau memutuskan hubungan sebagai suami istri. Menurut KUH Perdata Pasal 207, perceraian merupakan penghapusan perkawinan dengan putusan hakim atas tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu berdasarkan alasan-alasan yang tersebut dalam undang-undang. Sementara pengertian perceraian tidak dijumpai sama sekali dalam undang-undang perkawinan. Begitu pula di dalam penjelasan serta peraturan pelaksanaan. Meskipun tidak terdapat suatu pengertian secara otentik tentang perceraian, tidak berarti bahwa masalah perceraian ini tidak diatur sama sekali di dalam undang-undang perkawinan. Bahkan yang terjadi justru sebaliknya, pengaturan masalah perceraian menduduki tempat terbesar. Tujuan identifikasi kasus. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi dinamika psikologi remaja korban perceraian yang selanjutnya berkembang menjadi kenakalan remaja. Sasaran studi kasus. Sasaran studi kasus dalam laporan ini yaitu anak usia 13 tahun yang menjadi korban perceraian kedua orang tuanya. Metode dan alat pengumpulan data. Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus untuk mendapatkan gambaran lebih jelas mengenai aspek-aspek yang diteliti. Subjek penelitian dalam penelitian ini adalah seorang remaja awal dengan kondisi kedua orang tuanya yang telah bercerai dan tinggal di panti asuhan. Subjek memiliki gangguan perilaku dan dilaporkan banyak pihak telah mengganggu lingkungan sekitarnya. Data penelitian diperoleh melalui observasi, wawancara, dan tes psikologi. Observasi dilakukan menggunakan metode pencatatan anekdotal record yang bertujuan untuk mengetahui aktivitas dan interaksi subjek dengan anggota keluarga di rumah, di sekolah, dan juga di panti asuhan. Wawancara dilakukan terhadap orang tua, saudara, kakak dan adik, teman, guru, pramu sosial, pekerja sosial, dan psikolog di panti asuhan. Tes psikologi yang diberikan meliputi asesmen kecerdasan, yakni standar progressive matrices, dan asesmen kepribadian, yakni tes proyektif, BAUM, DAP, HTP, dan WARTEK. Ketiga metode digunakan untuk meningkatkan kredibilitas penelitian kualitatif atau yang bisa disebut dengan triangulasi. Berbagi data yang telah berkumpul kemudian dianalisis melalui beberapa tahapan. Pada mulanya, data-data diorganisasikan dan didapatkan tema-tema spesifik. Setelah data dipahami, penelitian melakukan analisis awal dengan cara memadatkan dan mengaitkan data. Penelitian ini mencoba menemukan pola dan hubungan dari tema-tema. Terakhir ditemukan
penelitian ditinjau menggunakan teori-teori psikologi sehingga didapatkan dinamika psikologi subjek penelitian. Bab 2 yaitu pelaksanaan. A. Analisis. Sejak kecil Bagus tinggal bersama ibu kandungnya. Pada usia 9 tahun, Bagus dititipkan di pondok pesantren. Karena tidak betah, maka kemudian dipindahkan ke panti asuhan. Beberapa alasan yang mendasari orang tua menitipkan Bagus ke panti asuhan antara lain: 1. Keluarga memiliki kondisi ekonomi yang rendah sehingga kurang mampu memenuhi kebutuhan anak baik secara fisik dan pendidikan formal. 2. Keluarga tidak punya tempat tinggal menetap. Dan 3. Hubungan keluarga inti dan keluarga besar yang kurang harmonis. Hasil observasi dan wawancara menunjukkan bahwa Ibu Bagus adalah orang tua yang tergolong keras dan kaku. Jika berbicara dan memberitahu anak, kerap kali menggunakan nada yang keras. Bahkan tak jarang membentak dan memarahi. Ibu juga kerap menggunakan cara fisik jika anak dirasa bandel di rumah. Bagus kerap bertengkar dan berkonflik dengan ibunya. Ibu kerap melabeli Bagus secara negatif jika tidak mau menurut kepadanya. Bagus sendiri cenderung lebih banyak acuh jika disuruh ibunya. Tanpa adanya hubungan yang kurang hangat antara Bagus dan ibunya, Bagus juga kerap pergi tanpa pamit dari rumah, terutama pada saat berkonflik dan marah dengan sang ibu. Bagus memiliki kakak tiri perempuan yang sangat peduli dan perhatian kepadanya. Pada awalnya ketika ibu Bagus menikah dan mengandung Bagus, sang kakak sangat tidak senang dan membencinya. Kakak kerap berperilaku kasar dan kurang bersahabat dengan Bagus dan adiknya. Namun kini kakak merasa sangat sayang pada Bagus dan adiknya. Ia justru menjadi sosok yang peduli dengan pendidikan serta kehidupan Bagus dan adiknya. Hasil wawancara pada teman, pramu sosial, dan pekerja sosial di panti asuhan mengungkapkan bahwa selama ini Bagus dipandang sebagai anak yang memiliki tingkat agresivitas tinggi. Bagus kerap mengganggu teman-temannya, berkata kasar, memukul, dan memprovokasi temannya untuk bertindak kasar. Ia juga kurang disiplin dan semaunya sendiri. Di sekolah, guru mengungkapkan bahwa hampir setiap harinya Bagus selalu berulah, entah itu mengusili temannya, berkata kasar, berteriak-teriak di kelas, ataupun ramai di kelas lain. Hasil observasi menunjukkan bahwa jika berinteraksi dengan anak yang lebih muda darinya, Bagus cenderung senang menjahilinya dan membuat ulah. Bagus akan berhenti menjahili sampai anak tersebut marah atau menangisi atau setelah diingatkan oleh orang yang lebih dewasa. Jika diingatkan atau dinasihati oleh anak yang berada di bawah usianya atau seusianya, Bagus justru akan marah dan tidak terima. Bagus juga kerap memprovokasi temannya untuk tidak bertindak kasar seperti memukul di sekolah. Bagus. Diagnosis. Dampak perceraian orang tua bagi remaja dapat termanifestasi dalam internalizing behavior ataupun externalizing behavior. Internalizing behavior meliputi ketakutan, rasa malu, depresi, rendahnya harga diri, kesedihan, kecemasan, kebingungan, rasa tidak aman, rasa sakit, dan rendahnya kepercayaan diri. Externalizing behavior meliputi perilaku agresi, kesulitan dalam menjalin hubungan dengan orang lain, ketidakmampuan untuk menyesuaikan diri dengan figur otoritas, perilaku bermasalah di sekolah, kenakalan remaja, perilaku mabuk-mabukan, perilaku seksual, beresiko mencuri, merokok, dan ketertiban dengan obat-obat terlarang. Lebih jauh, riset menunjukkan bahwa remaja laki-laki memiliki kecenderungan yang lebih besar untuk mengalami permasalahan internalizing behavior dan externalizing behavior daripada remaja perempuan. Masa remaja menjadi periode yang sangat penting dan kritis dalam kehidupan manusia. Banyak studi menunjukkan bahwa remaja korban perceraian yang dibesarkan oleh orang tua tunggal memiliki risiko yang tinggi terhadap gangguan perilaku dan kenakalan remaja. Ketidakhadiran salah satu figur orang tua dalam kehidupan remaja berpengaruh besar terhadap perkembangan dan kondisi psikologi remaja. Remaja akan mengalami krisis kasih sayang dan prihatin dari kedua orang tuanya sehingga ia pun merasa tidak aman secara emosional. Prognosis
prognosis kasus bagus dapat dijelaskan bahwa kondisi yang dialami merupakan akibat adanya pemikiran dan pemahaman yang salah dengan mengidentifikasi pengalaman awal. Seorang maka akan mampu membantu menemukan bagaimana ia mengembangkan core belief atau kepercayaan tertentu yang mempunyai perilaku mereka dalam waktu sekarang ini. Hal ini karena core belief terkadang muncul tidak disadari karena sudah terbentuk sejak kecil. Treatment. Berbagai studi menunjukkan bahwa perceraian memberikan dampak yang besar bagi anak-anak, mulai dari dampak ringan sampai berat, dari yang tampaknya kecil hingga sangat signifikan, dan dari yang jangka pendek hingga jangka panjang. Berbagai studi menunjukkan bahwa anak korban perceraian dapat mengalami permasalahan perilaku. Follow up. Bantu anak melalui masa sulit perceraian orang tua. Jika bunda dan ayah mau tak mau memilih bercerai, ada beberapa cara yang perlu dilakukan untuk menjaga perasaan si kecil, yaitu 1. Bicarakan pada anak. 2. Pahami dan dengarkan perasaan anak. 3. Hindari konflik dengan pasangan di depan anak. 4. Jangan ganggu rutinitas anak. 5. Perbaiki hubungan dengan anak. Bab 3. Penutup. A. Kesimpulan. Remaja adalah masa di mana manusia atau anak berkembang antara usia anak-anak dan usia dewasa, di mana ini remaja mengalami pertumbuhan emosional yang tinggi dan goncangan mental yang tidak bisa dikendalikan. Karena kenakalan remaja makin hari makin menunjukkan kenaikan jumlah dalam kualitas kejahatan dan peningkatan dalam kegarangan serta kebasingannya yang dilakukan dalam aksi-aksi kelompok. Gejala ini meningkat seiring dengan perkembangan teknologi, industrialisasi, dan urbanisasi. B. Saran. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perhatian dan kasih sayang dari orang tua dan orang-orang di sekitarnya menjadi suatu hal yang didambakan oleh anak dan remaja, tidak terkecuali subjek. Keluarga subjek telah bercerai sehingga orang tua subjek kurang mampu memberikan kebutuhan afeksi pada subjek secara penuh. Hal ini kemudian mengarahkan subjek untuk melakukan perilaku-perilaku maladaptif dengan tujuan untuk mendapatkan perhatian dari orang-orang di sekitarnya. Adanya leveling dan hukuman yang keras baik secara verbal maupun non-verbal dari ibu membentuk subjek menjadi remaja yang inferior dan memiliki pola pikir yang maladaptif. Untuk mengkompensasi perasaan inferiornya tersebut, ia melakukan tindakan-tindakan yang kurang tepat bagi dipandangnya pun mendatangkan perhatian orang lain. Hal ini didapatkannya dari proses belajarnya yang salah selama ini. Adanya pola berpikir yang salah, yakni aku akan mendapatkan perhatian jika aku bandel dan mengganggu orang lain. Menjadi dasar munculnya perilaku maladaptif tersebut. Berdasarkan temuan penelitian, menjadi sangat penting bagi orang tua untuk dapat menanamkan nilai-nilai dan pemikiran positif kepada anak sejak dini. Dalam hal ini, bukan berarti korban perceraian pasti akan mengalami kenakalan remaja. Hal ini kembali lagi kepada peran dan pola asuh orang tua dan dalam mendidik dan mengasuh anak, salah satunya dalam memenuhi kebutuhan afeksi, kasih sayang, dan memahami diri pada anak. Sekian video presentasi dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.